Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah pada hari ini kedatangan ini ya salah satu peserta acara pelatihan pendalaman terkhusus kepada terkait dengan masalah struktur, Dan beliau insya Allah dari Jawa Timur ya. Ya. Namanya Pak Huda. Ini luar biasa beliau ya. Baik, silakan Pak Huda untuk memperkenalkan diri. Monggo, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Baik, Bapak Ibu, kita bercerita perjalanan saya khususnya mengenal holistik. Dari awal kita berkenalan bertemu dengan guru besar kita Sang Debu. Awalnya itu dulu kita ada teman dari Blitar juga, teman karib kita, teman seperjuangan kita dalam mensiarkan Tribun Nabawi, namanya Pak Subianto. Itu pernah bercita-cita waktu itu akan mendatangkan sang guru, sang maestro Tribun Nabawi. Waktu itu belum bahasanya itu luar biasa lah pokoknya. Waktu itu kita masih ke ke LMM yang dari Malaysia, terutama Tuan Haji. Oke, nanti kita akan cari lain, pada yang lain lah. Akhirnya alhamdulillah itu waktu itu teman kita namanya Pak Subianto itu bercerita, gimana Pak kalau kita itu mendatangkan dari Purwokerto, luar biasa nih. Itu lama sebetulnya itu. Akhirnya alhamdulillah qadarullah guru kita itu datang pertama kali di Blitar. Waktu itu memperkenalkan diri dengan ilmu-ilmu beliau. Akhirnya kita itu waktu itu tim beliau datang ke Blitar juga bawa buku yang tebel-tebel. Saya itu sampai terheran, kalau Tuan Haji setiap minggu kita belajar ke Surabaya, waktu itu ada Kolej Perbuatan Jawi, wah ini lebih hebat lagi dengan keilmuan yang luar biasa. Ini kalau buku sekian tebal ya gimana cara belajarnya ini? Akhirnya, tahun berapa itu? Tahun berapa? Alhamdulillah dengan awal 2015 kan beliau guru kita datang ke Blitar memperkenalkan holistik di Blitar. Alhamdulillah awal kita belajar itu ya bingung. Awalnya ya ngeblank itu apa ini. Akhirnya satu kali datang, dua kali datang. Akhirnya kita memberanikan diri. Bagaimana saya pribadi itu bisa jadi terapis ada kelebihan dari lain yang lain ya. Dari teman itu bisa ada lebihnya lah gitu. Akhirnya saya itu ya Allah saya berdoa ini. Gimana saya bisa paham dengan ilmu beliau. Akhirnya saya itu dengan cara pendekatan akhirnya beliau ini cerita yang hari ini saya terkenang sekali. Beliau waktu itu habis ngisi pelatihan saya datang ke tempatnya. Saya itu ya dengan biasa kalau saya itu dulu itu kalau mencari ilmu harus dekat guru dulu lah, dengan apapun cara tawaduk kita itu. Oke, akhirnya dengan saya punya keahlian teknik itu bahkan saya tuh menyokaikan diri, ini betul nggak ilmu saya, teknik saya seperti ini. Saya pijetin gitu, wah enak. Akhirnya oke, akhirnya ada pelatihan berikutnya saya ikut lah. Terakhir kalinya beliau meramalkan diri pada saya akan mendirikan gereja di Blitar. Nah, gimana Pak udah ikut enggak no? Ya saya pikir waktu itu saya juga magang juga di rumah saya juga. Akhirnya saya pikir panjang, wah ini kedepannya ada keilmuan yang luar biasa seperti itu. Akhirnya saya nggak pikir panjang lebar, saya langsung keluar mengundurkan diri dari rumah sehat teman itu. Artinya saya langsung menemui Pak Puji waktu itu, Pak, oke Pak, saya bersedia. Nah,
Alhamdulillah dari awal kita di samping kita sebagai murid beliau, kita juga dipercaya di Gereja, terutama di Gereja Blitar, saya sebagai memegang gereja sehatnya sekaligus logistiknya ya. Alhamdulillah dengan holistiknya apa? Oh, bagian logistiknya. Okay. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu bahasanya kita mengenal produk herbal holistik beliau, terutama waktu masih nakal ya. Alhamdulillah waktu itu juga ada pelatihan, bahkan modul 1 di Blitar itu ya sampai 1 tahun lebih modul 2 juga hampir, karena beliau setiap sebulan sekali datang ke Blitar mengadakan pelatihan modul 1, modul 2. Alhamdulillah sampai modul 3 itu selesai gitu kan. Alhamdulillah dengan berbagai pengetahuan dari holistik 1, holistik 2, kita mengenal bagaimana cara membaca alam, bagaimana cara kita itu mendiagnosa, bagaimana cara kita itu mengenal gejala penyakit. Alhamdulillah di samping juga sebagai terapis di Gereja Blitar, alhamdulillah lah dengan keilmuan awalnya. Kalau dulu itu orang datang kita punya keahlian, jangan bekam yuk langsung kita bekam, entah itu depresien, entah itu ekses, entah itu ada stagnan. Yang penting orang datang maunya apa Pak? Saya mau bekam, oke. Waktu itu ya bekam aja. Alhamdulillah dengan kita mengenal holistik, mengenal guru kita, terutama Pak Puji itu, alhamdulillah dengan keilmuan yang kita dapatkan, alhamdulillah dengan diagnosa pasiennya kita yang datang ke kita diagnosa, alhamdulillah kita simpulkan, baru kita melakukan tindakan. Kita akan menentukan, ini terapinya, karena dulu ya kita cerita tadi itu orang datang mau eksekusi. Sekarang alhamdulillah awalnya kita sudah belajar berbagai teknik, dengan belajar keilmuan holistik, alhamdulillah kita bisa membedakan, ini penyakitnya ekses kelebihan, pakai teknik pembuangan dengan bekam, vastu, lintah. Itu penyakit yang stagnan, alhamdulillah kita waktu itu juga belajar teknik akupunktur, totok punggung dan yang terakhir penyakit stagnan ini, alhamdulillah. Untuk pengalaman terutama di Gereja, alhamdulillah ya, berbagai kalau kecenderungan kita itu musim. Kalau hari ini mungkin kasus stroke, kita stroke gitu kan. Alhamdulillah kalau kita cerita yang enak-enak aja dulu. Ada yang sekali terapi, alhamdulillah, ini cerita yang enak. Alhamdulillah kasus stroke dengan ini depresian, sepulang dari rumah sakit sekali terapi, alhamdulillah hari ini sembuh total 100% gitu. Itu satu. Jadi kasus stroke. Nanti ada habis itu stroke kita dapat lagi kasus-kasus Down syndrome. Alhamdulillah dengan keilmuan mendiagnosa, dengan peresepan kasus-kasus Down syndrome dengan herbal yang namanya Madureti, ginseng tonic, alhamdulillah perkembangan yang signifikan Pak. Apalagi Down syndrome ini yang kasus yang luar biasa hari ini ya. Alhamdulillah bisa memberikan solusinya. Itu dari kasus Down syndrome. Baik, kita yang paling kita ini ada setiap terapis itu pasti punya bahasanya itu ini istilahnya itu yang ditonjolkan, kelebihannya atau jati dirinya itu pasti si Pulan ini ada nih keahliannya, dikenal kita tuh sebagai selain ahli pembetulan tulang belakang, kita biasanya orang nyebut kita itu pijat kejantanan itu kan. Pijat kejantanan. Terutama kasus yang paling banyak itu ini dari cerita perjalanan kita menangani saraf terjepit dulu ya. Alhamdulillah banyak kasus yang terselesaikan dari mungkin ada sedikit cerita ada
ini pasien, dia bercerita ke saya, Pak saya mau operasi waktu itu dengan saraf terjepit, dengan lengkap dengan ini diagnosanya, MRI-nya, kita lumbar ini Pak saya mau operasi, gimana, adakah solusi yang alami? Saya bilang ada, tapi syaratnya harus istiqomah gitu kan. Istiqomah, apa yang kita sampaikan dengan kerjakan, insya Allah kesembuhan itu akan datang. Alhamdulillah dengan beberapa sesi terapi, alhamdulillah Allah menyembuhkan itu kan. Bahkan sudah 3 tahun yang lalu gitu kan. Alhamdulillah sampai hari ini yo sembuh itu. Itu alhamdulillah itu dari apa namanya saraf terjepitnya. Ini yang kedua ya. Ini karena kita kalau di Blitar itu cari sana apa udah itu spesialisnya pijat kejantanan itu kan. Oh iya. Nah, itu ada kasus apa itu yang paling unik di sana? Yang paling unik satu. Impoten. Impoten ini kasus yang luar biasa nih, datang dari Pasuruan. Akuan yang dari Pasuruan, dia bercerita ke saya, Pak udah, saya ini mau nikah, tapi saya itu malu mau cerita. Nggak apa-apa Pak, cerita aja, karena kita tumpan mata, jangan malu-malu gitu kan. Keluarnya begini Pak, saya itu ini ceritanya mau menikah mau 2 kali gitu kan. Saya cerita kaitannya dengan kejantanan ini kan dipengaruhi 3 hal. Ini yang mana cerita? Kejantanan ini dipengaruhi 3 hal. Yang satu materinya, materi baik C maupun darah. Yang kedua psikis. Dengan yang mana Pak? Akhirnya dengan proses diagnosa ternyata psikisnya. Besok saya mau nikah tapi bahasanya saya ada masalah. Dalam pikiran saya. Kayak ketakutan ya. Ketakutan. Nah, akhirnya oke Pak. Waktu itu kita scanning, kita diagnosa, kita kita terapi bla 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 bla. Singkat cerita, alhamdulillah 2 kali pertemuan, alhamdulillah besok telepon saya, alhamdulillah Pak sudah boleh terbang tinggi, besok saya mau nikah. Itu kasus yang luar biasa. Ada namanya juga? Ada ya. Tekniknya itu biasanya dengan memang karena spesiesnya kasih ramuan dengan teknik terapi kejantanan, juga ada tobungnya gitu kan. Kalau hari ini ngetren totok punggung, jadi kita tobung gitu kan, totok burungnya gitu kan. Alhamdulillah, ini sekilas tentang terapi kejantanan. Sekarang ini paling ngetren nih kesuburan Pak, karena kaitan dengan kesuburan pasti kejantanan juga. Alhamdulillah beberapa kali, yang terakhir ini kasus yang luar biasa, alhamdulillah ini nggak punya keturunan. 12 tahun ini, 12 tahun alhamdulillah datang ke kita. Tapi dengan syarat Pak, ini kasus-kasus yang sebelumnya itu dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama. Tapi tidak istiqomah yang tidak jadi. Karena setengah-setengah. Yang satu ini memang luar biasa karena keinginan kuat. Ya, keinginan kuat juga istiqomah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita intinya kita terapikan, kan? Alhamdulillah dia kerjakan, alhamdulillah 2 bulan yang lalu telepon saya, Pak alhamdulillah bersyukur sekali, saya 12 tahun Pak belum punya keturunan, alhamdulillah hari ini saya punya Pak, sangat syukur sekali. Itu ramanya ada 2 itu, istiqomah. Kalau Sri Kandi dan Arjuna, ada tenang, ada ini ada totok burungnya lah. Alhamdulillah. Oh, berarti ada fisiknya juga. Ada fisiknya juga. Ada ramuannya juga ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekilas cerita kita sebagai terapis, ya, alhamdulillah kita berterima kasih sekali ketika kita bertemu guru kita, Ustadz Abu Jahatanto. Alhamdulillah dengan keilmuan yang kita dapatkan, kita bisa membantu menyelesaikan masalah teman-teman kita. Alhamdulillah. Ini kalau yang terakhir pesan-pesan ini kita hari ini belajar alhamdulillah ini lebih memantapkan lagi. Dulu awalnya kalau alhamdulillah ilmu di holistik itu nggak serta-merta itu langsung pandai. Saya tuh sampai sekian tahun itu akhirnya itu bertemunya juga bertahap. Akhirnya dengan membaca anatomi, alhamdulillah itu bisa akhirnya paham gitu kan. Dengan anatomi kita paham sekali, alhamdulillah paham gitu kan. Selama ini opo gitu, sekarang alhamdulillah baru kemarin saya paham gitu loh. Oh gitu ternyata itu. Kalau kesannya alhamdulillah kita
ketemu dengan terapis-terapis yang dulu ketemu kita waktu dimanapun lah. Kenapa udah lama nggak ketemu, alhamdulillah itu kesannya luar biasa. Jadi apa ya, luar biasa lah, ukhuwah di holistik itu luar biasa ya itu. Kalau kesannya ya tadi itu kita bertemu bereuni terapis dari berbagai wilayah penjuru tanah air. Penjuru tanah air loh Pak. Paling jauh mana itu? Batam juga kita ketemu, iya. Pak Dedi awalnya cuma ketemu di Facebook itu, alhamdulillah tatap muka. Ada lagi yang Pak Miswar dulu pernah ketemu. Ada kritik saran enggak? Kritik sarannya kalau sarannya gimana? Kalau saran sudah cukup bagus lah ya. Kalau kritiknya itu apa ya? Kalau kritik nggak ada. Kalau makannya gimana? Holistik deh makannya. Kalau makannya ya holistik juga lah. Holistik ya. Bagi yang karakternya tubuh sesuai makanan itu. Iya. Tapi kelihatannya ada juga ya. Tahu tempe ya nggak apa-apa. Tapi ini loh terbantu dengan senam tai chi itu luar biasa. Apapun makanannya kalau kita masih bergerak, masih berolahraga, insya Allah masih terbantu ya. Biasanya ini terakhir ya, alhamdulillah yang kesan yang luar biasa dari dulu awal sampai akhir ikut pelatihan tuh di tengah-tengah ujiannya pasti ngantuk, tapi setelah ada tambahan ilmu tai chi itu nggak ada ngantuk gitu, nggak ada ngantuk alhamdulillah itu. Ini kedepannya insya Allah apa yang kita dapatkan ini ilmu itu kalau tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, ilmu itu tidak akan kita dapatkan gitu. Betul. Iya, itu sekian dari saya. Kurang nanti dulu. Baik. Terus bagaimana ini di rumah kan masih ngelola ini ya? Oh iya. Biar sehat ya. Iya. Itu pelayanannya apa saja tuh? Jenis terapinya? Baik. Pelayanan kalau kita ini kalau holistik itu pelayanannya banyak sekali, tergantung nanti pasien yang datang ke kita diagnosanya ini keluhannya di saraf kejepit, kita pakai teknik manipulasi tulang belakang. Ini yang datang stroke ya, kita pakai terapi teknik-teknik akupuntur, ramuan. Tergantung diagnosa ya. Tergantung diagnosa ya? Betul tergantung diagnosanya. Apapun penyakitnya diagnosa dulu, jangan asal bahasanya eksekusi lah gitu bahasanya gitu. Berarti ada semua ya, akupunktur ada. Insya Allah apapun pijat ada semua. Pijat apa saja ini? Pijat karena kita keturunan, satu keturunan pijat tradisional, terus ada pijat totok punggung, ada pijat, bahkan kita ini di Blitar, saya sebagai pengurus pengobat tradisional banyak sekali teknik. Iya, saya ketua juga. Ketua apa ini? Ketua saya Blitar, bagian teknik, ini teknik tim penguji. Bahkan luar biasa di Blitar. Kalau keilmuan tentang pijat tradisional, alhamdulillah. Bahkan S1 ya. S1 di Kanada itu ngambil pijat namanya pijat bawon, ini luar biasa dan lain-lain sekali. Bahkan ada temen ya intinya ya profesor itu ngambil kemana-mana ya belajar pijat, profesor aja gitu. Luar biasa, alhamdulillah. Jenengan yang melatih? Kita yang membina ya. Membina ini. Intinya kita sebagai tim penguji itu karena pijat regional nggak ada standarisasinya. Karena tradisional, karena keturunan, apa yang mau diuji. Yang penting bagi saya aman untuk pasiennya, aman untuk terapisnya, insya Allah begitu. Begitu ya, insya Allah. Kemudian ini kalau ada klien atau pasien di sekitar Blitar ya, paling enggak kan pengen menghubungi nih. Iya. Ya, silakan untuk menyampaikan nomor HP-nya, kemudian sama alamat lengkap prakteknya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai terapis melayani Bapak Ibu, kita kalau pagi buka prakteknya di Wisma Indah. Wisma Indah tepatnya di G7. Kalau Bapak Ibu bingung, nanti ada stadion, Timur Stadion. Nah, disitulah tempat kita terapi. Namanya apa? Namanya Rumah Sehat
Kriya Hebat Tribun Nabawi Holistik Blitar. Itu gitu. dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, ada home care-nya juga? Ada. Panggilan? Iya, panggilan juga. Kalau mau menghubungi nomor saya, nih, catat. Misalkan kalau mau manggil saya ini, nomornya 081 ya, 081 350 196 300 itu nomor saya. Misalkan pagi sibuk, malam kita juga buka di rumah. Nah, alamat saya di Jalan Sadewo, RT 1 RT 8 Desa Nggogodeso. Kalau bingung pernah dengar wisata Bendungan Serut, saya utaranya 500 meter masuk gang, kurang lebih 50 meter itu tempat praktek saya kalau malam. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Jadi pemirsa di mana tempat berada, khususnya di daerah Blitar dan sekitarnya, demikian ya. Iya. Ini Ustadz Huda ini spesifik ya untuk menangani kasus-kasus reproduksi atau kejantanan ya, berarti Iya. masalah pasutri ya. Iya. Oke. Ya. Nah, barangkali ada keluhan-keluhan pada pemirsa semuanya bisa menghubungi nomor HP beliau dan alamatnya yang tadi sudah disampaikan. Demikian insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran atas Iya. kesediaannya untuk diwawancara ini. Mudah-mudahan Pak Huda selalu sehat. Amin, amin. Karena dibutuhkan umat insya Allah. Amin. Dan dilindungi oleh Allah Amin. dimana tempat berada. Amin. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.